Dewi, seorang gadis 20 tahun, duduk termenung di sudut kamarnya. Gaun pengantinnya yang masih tergantung di lemari adalah saksi bisu perjuangan beratnya. Hari itu, ia baru saja menikah dengan Pak Hadi, seorang pria berusia 25 tahun atas permintaan keluarga. Dewi adalah anak dari keluarga sederhana. Ayahnya sakit-sakitan, sementara ibunya berjuang keras mencukupi kebutuhan mereka. Hutang keluarga yang menumpuk memaksa mereka menerima lamaran dari Pak Hadi, seorang juragan kaya yang tinggal di kota sebelah. Ini semua demi keluarga Dewi, bisik ibunya beberapa minggu sebelum pernikahan. Meski hatinya memberontak, Dewi mengangguk pelan. Ia tahu tak ada jalan lain. Malam pertama tiba. Dewi duduk di sisi ranjang besar itu. Tangannya gemetar memegang pinggiran selimut. Pak Hadi masuk ke kamar dengan senyum ramah. "Kamu tenang saja, nak. Saya tak akan memaksa," ujar Pak Hadi dengan suara pelan. Dewi menatap wajah tua itu. Meski garis-garis keriput jelas terlihat, ada kehangatan di matanya. Hari-hari berlalu. Pak Hadi ternyata lebih dari sekadar pria raya-raya. Ia memperlakukan Dewi dengan lembut, bahkan seperti seorang ayah. Namun, Dewi tetap merasa hampa. Ia merindukan kehidupan yang bebas, cinta yang sejati. Tragedi terjadi 2 bulan setelah pernikahan mereka. Pak Hadi jatuh sakit parah. Di detik-detik terakhirnya, ia menggenggam tangan Dewi. "Terima kasih, nak, sudah menemani hari-hari terakhir saya. Kamu wanita yang kuat." Dewi tak mampu menahan air matanya. Pria yang awalnya ia benci kini pergi meninggalkan rasa kehilangan mendalam. Setelah kepergiannya, Dewi menemukan surat wasiat yang ditulis Pak Hadi. Dalam surat itu, Pak Hadi memberikan seluruh hartanya kepada Dewi dan keluarganya. Dewi kini hidup mandiri, melunasi hutang keluarga, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Meski ia kehilangan kebebasan untuk sementara, pengorbanannya telah membawa kehidupan baru bagi keluarganya dan dirinya sendiri. Kadang, pengorbanan yang terasa berat bisa membawa berkah yang tak terduga. Dewi menjalani hari-harinya dengan rasa campur aduk setelah kepergian Pak Hadi. Di satu sisi, ia merasa lega karena tak lagi terikat pernikahan yang menyesakkan hati. Namun di sisi lain, ada rasa kehilangan yang sulit ia jelaskan. Pak Hadi, meski bukan cinta sejatinya, telah menjadi sosok yang meninggalkan jejak mendalam di hidupnya. Setelah beberapa bulan berlalu, Dewi mulai memanfaatkan warisan dari Pak Hadi untuk membuka usaha kecil, sebuah toko bahan makanan di desanya. Ia juga mendanai pengobatan ayahnya yang perlahan mulai pulih. Namun, kehidupan tak selamanya mudah. Suatu malam, Dewi menemukan sebuah kotak kecil yang tersembunyi di lemari Pak Hadi. Di dalamnya ada foto-foto lama, catatan harian, dan surat yang belum sempat ia buka. Surat itu bertuliskan, "Untuk Dewi, jika suatu hari kamu menemukannya." Dengan tangan gemetar, Dewi membuka surat itu. Dewi, aku tahu pernikahan kita bukanlah sesuatu yang kamu inginkan. Aku tak bisa membayangkan perasaanmu saat harus menikahi pria tua sepertiku. Tapi aku ingin kamu tahu, kehadiranmu selama 2 bulan terakhir membuatku merasa hidup lagi. Aku pernah kehilangan segalanya. Istri dan anak-anakku pergi lebih dulu, meninggalkanku dalam kesepian. Kamu membawa cahaya ke hari-hariku yang gelap. Aku tak meminta apa-apa darimu. Hanya satu harapan, jalani hidupmu dengan bahagia, seperti yang dulu selalu aku impikan untuk keluargaku. Dengan penuh kasih. Air mata Dewi menetes membaca surat itu. Ia merasa seolah Pak Hadi masih menjaganya, bahkan setelah kepergiannya. Hari itu menjadi titik balik bagi Dewi. Ia memutuskan untuk melanjutkan warisan kebaikan Pak Hadi. Ia memperluas usahanya, membangun sekolah kecil untuk anak-anak kurang mampu, dan menjadi sosok yang dikenal peduli di desanya. Namun tak semua orang mendukungnya. Ada gosip yang beredar bahwa Dewi hanya mencari keuntungan dari harta peninggalan suaminya. Tekanan itu sempat membuatnya ingin menyerah, tetapi ia teringat kata-kata terakhir Pak Hadi, "Jalani hidupmu dengan bahagia." Di tengah perjuangannya, Dewi bertemu dengan Andra, seorang guru muda yang mengajarkan seni di sekolah kecilnya. Andra berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Ia tidak memandang Dewi dari hartanya, tetapi dari semangatnya membantu orang lain. Perlahan, Andra menjadi sosok yang membuat Dewi percaya bahwa cinta sejati mungkin masih ada untuknya. Dewi tak pernah melupakan Pak Hadi, tetapi ia tahu hidup harus terus berjalan. Ia belajar bahwa kehilangan bisa menjadi awal dari perjalanan baru, dan cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya romantis, tetapi juga kasih yang tulus. Akhirnya, Dewi menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, perusahaan kebaikan Pak Hadi ke dalam hidupnya dan orang-orang di sekitarnya.
Beberapa tahun berlalu, Dewi kini menjadi sosok yang dihormati di desanya. Toko bahan makanannya berkembang menjadi sebuah minimarket kecil dan sekolah yang ia bangun mulai melahirkan banyak anak-anak berbakat. Bersama Andra, ia membentuk tim yang solid untuk mengelola sekolah tersebut. Namun, perjalanan hidupnya tetap penuh tantangan. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang ke rumah Dewi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara keluarga jauh Pak Hadi. Ia membawa dokumen penting yang belum pernah Dewi ketahui sebelumnya. Bu Dewi, ternyata ada aset milik almarhum Pak Hadi di kota yang belum diwariskan. Tanah ini cukup luas dan memiliki nilai tinggi. Apakah Anda ingin mengambil alih? Tanya pria itu. Dewi terdiam sejenak. Ia tahu aset tersebut bisa memperluas usaha atau bahkan membangun sekolah yang lebih besar. Namun, ia juga merasa beban tanggung jawab itu semakin besar. Malamnya, Dewi merenung bersama Andra. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Dewi. Lakukan apa yang menurutmu benar. Kalau tanah itu bisa membantu lebih banyak orang, kenapa tidak? Tapi kalau itu justru membuatmu kehilangan arah, jangan ragu untuk melepasnya, jawab Andra dengan tenang. Akhirnya, Dewi memutuskan untuk menjual tanah tersebut dan menggunakan sebagian besar uangnya untuk membangun panti asuhan. Ia merasa dengan cara ini ia bisa menghormati Pak Hadi sekaligus mengikuti jalannya sendiri. Hubungan Dewi dan Andra pun semakin erat meski banyak desas-deus yang mencoba merusak. Andra selalu pelindung-pelindung. Beda yang pohon besar di sekolah, saya Andra beranikan dengan cara Dewi sederhana namun tulus. Dewi, aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan kamu, tapi aku ingin mendampingimu, membantu mewujudkan semua mimpimu. Maukah kamu menikah denganku? Kata Andra. Dewi terharu hingga air matanya menetes. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku tak butuh lebih dari itu, Andra. Kamu adalah jawabannya. Hidup penuh makna. Pernikahan mereka menjadi sederhana namun penuh kebahagiaan. Bersama, mereka membesarkan sekolah dan panti asuhan, menjadikan keduanya tempat yang membawa perubahan nyata. Di usia 30 tahun, Dewi merasa hidupnya telah lengkap. Ia tak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang membuatnya merasa berarti. Ia sering berziarah ke makam Pak Hadi, membawakan bunga dan mengucapkan rasa terima kasih. Aku harap kamu bangga dengan apa yang aku lakukan, bisiknya pada nisan itu. Dewi membuktikan bahwa meski hidup dimulai dengan penuh cobaan, perjalanan senitis egrasi indah jika kita berjuang tetap baik. Like selain timbul banyak selain tubuh. 5 tahun setelah menikah dengan Andra, kehidupan Dewi berubah menjadi lebih dinamis. Bersama Andra, ia kini mengelola panti asuhan yang menampung lebih dari 50 anak dan sekolah yang telah berkembang menjadi sekolah kejuruan untuk anak-anak muda. Namun, sebuah kabar mengejutkan kembali mengetuk pintu kehidupannya. Suatu pagi, seorang pria tua dengan tongkat datang ke panti asuhan. Ia mengenakan topi lusuh, tapi sorot matanya tajam. Setelah berbincang sebentar, pria itu mengaku sebagai saudara jauh Pak Hadi yang lama hilang kontak. Namanya Pak Surya. Saya tahu tentang kamu dari surat yang ditinggalkan Hadi. Saya ingin melihat bagaimana kehidupan yang dia tinggalkan untukmu, ucap Pak Surya sambil tersenyum kecil. Awalnya, Dewi merasa curiga, takut pria itu hanya ingin memanfaatkan harta warisan Pak Hadi. Tapi setelah mengenal lebih jauh, ia sadar bahwa Pak Surya membawa cerita yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Pak Surya bercerita tentang masa muda Pak Hadi, tentang perjuangannya membangun kekayaan sambil kehilangan keluarga satu persatu. Ia juga mengungkapkan rahasia besar. Pak Hadi memiliki anak dari istri pertamanya yang ternyata masih hidup, tetapi sudah lama pergi karena konflik keluarga. Anaknya ada di luar negeri sekarang. Dia tidak pernah tahu tentang warisan Hadi yang tersisa, ujar Pak Surya. Dilema baru. Dewi terkejut. Jika benar, maka ada hak warisan yang seharusnya dimiliki anak tersebut. Dengan hati-hati, Dewi meminta waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Di satu sisi, ia ingin memastikan segala sesuatu berjalan adil. Namun di sisi lain, ia takut keputusan ini akan memengaruhi semua yang telah ia bangun selama ini. Ia akhirnya meminta bantuan Andra untuk menelusuri keberadaan anak Pak Hadi. Pertemuan yang mengubah segalanya. Beberapa bulan kemudian Andra berhasil menemukan anak Pak Hadi, seorang wanita bernama Anita yang kini tinggal di Kanada. Anita awalnya bertemu, mengira keluarganya hanya ingin merebut hartanya. Namun setelah mendengar cerita tentang Dewi dan panti asuhan,
Anita menangis haru. Saya tidak tahu ayah meninggalkan warisan untuk membantu banyak orang. Terima kasih karena menjaga nama baiknya, ujar Anita. Dewi dan Anita pun sepakat untuk bekerja sama. Sebagian besar aset yang tersisa digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak di panti asuhan dan membangun program beasiswa internasional bagi anak-anak berbakat di desa tersebut. Akhir yang damai pada akhirnya. Dewi menemukan bahwa berbagi kebahan tidak pernah merugikan. Ia dan Anita menjadi sahabat baik, menjalin hubungan seperti keluarga. Kehadiran Anita juga membawa cerita-cerita baru tentang Pak Hadis yang semakin membuat Dewi bersyukur pernah menjadi bagian dari hidupnya. Panti asuhan, sekolah, dan program-program lainnya terus berkembang. Dewi pun menyadari bahwa perjuangannya selama ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang menjaga harapan bagi banyak orang. Kisah ini adalah bukti bahwa hidup seringkali penuh dengan kejutan. Tetapi selama kita memilih untuk tetap berbuat baik, it's a little like Haley's or Veils and Ruth.